Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di podcast series Umitra dengan topik yang menarik pada pagi hari ini tentang peluang kerja lulusan K3. Kemudian tantangan apa saja sih yang akan dihadapi oleh mahasiswa yang lulus dalam keahlian K3. Kemudian benefit apa saja yang didapat ketika mereka sudah bekerja dalam bidang K3. Pada pagi hari ini saya senang sekali telah hadir narasumber hebat dari mahasiswa aktif dan alumni. Yang pertama Bapak Hasanuddin, beliau selaku HSE di PT Sumber Indah Perkasa. Kemudian ada Mas Rian Saputra, beliau juga sebagai alumni program studi kesehatan masyarakat tahun 2024 dan beliau telah menyelesaikan studi juga Magister K3 di Universitas Indonesia, dan kebetulan beliau sekarang sedang beraktivitas di PT Pama Persada Nusantara. Selamat pagi teman-teman, ada obrolan yang menarik. Mungkin kita mulai diskusinya pada pembahasan K3 karena banyak nih masyarakat mungkin masih miskonsepsi ya kaitannya dengan K3 itu apa. Banyak hal yang mungkin dipandang bahwa K3 itu sebelah mata, padahal banyak hal yang menarik. Dan tentu kita benar-benar ingin mendengarkan personal experience apa sih yang akan dibagikan oleh dua narasumber hebat ini, Pak Hasanuddin dan Mas Rian. Mungkin terlebih dahulu izin Mas Rian sebagai alumni bisa memberikan statement atau pandangan K3 itu apa sih, Mas? Baik. Ini flashback ke belakang ya. Iya. Dulu kalau kita belum waktu saya masih mahasiswa kemudian lulus, dulu kan saya dari perawat terus switch ke FKM ya kan. Saya pikir dulu K3 itu hanya fokusnya kayak safety itu kayak polisinya di perusahaan gitu ya kan. Betul. Habis itu pokoknya APD aja konsennya gitu. Iya, konsennya APD. Nah, ternyata waktu itu saya dari perawat pindah ke FKM, kemudian saya jadi paramedis ke perusahaan awal-awal berkarir, Pak. Nah, di situ saya dikirim ke perusahaan tambang terbesar bahkan di dunia, yaitu BHP Billiton, Pak. Itu di Kalteng di Australia, Pak. Nah, di situ, di dalam, ternyata di situ saya baru melihat luar biasa ya, Pak. Luas banget ya, Pak. Ilmu K3 itu ternyata luas sekali. Iya. Tapi sebenarnya pada tujuan konsepnya adalah bagaimana untuk mencegah, Pak. Pencegahan tidak ada kecelakaan kerja, tidak terjadinya penyakit akibat kerja, kemudian yang akan pasti menimbulkan potensi cost yang sangat besar. Kemudian bagaimana orang ini bekerja bisa produktif dan efisien, Pak. Nah, di situ mulai tuh ilmunya terbuka tuh. Mulai dari ternyata tidak hanya medical check up aja, dari hasil medical check up direview, dilihat, kemudian di follow up gitu loh teman-temannya. Nah, ternyata K3 itu sangat penting sekali, bahkan tidak hanya dari sisi untuk pencegahan itu, karena regulasi juga mewajibkan. Iya, regulasi bahwa mewajibkan juga bahwa setiap institusi yang ada, perusahaan ataupun tempat kerja wajib menerapkan K3, Pak. Iya. Jadi ternyata cukup luas, Pak. Bahkan saat ini tidak hanya itu aja, di semua sisi, semua level industri mewajibkan itu, mulai dari migas, penerbangan, pertambangan, manufacture, dan industri lainnya, Pak. Dan bahkan saat ini pun institusi pendidikan pun sudah mulai diwajibkan untuk membuat prodi K3 gitu. Bahkan itu karena saking pentingnya gitu, Pak. Kalau boleh tahu Mas Rian, awal terjun itu tahun berapa sih? Kemudian dalam kondisi apa saat itu sehingga kan tadi ada kesempatan ya ke perusahaan tambang terbesar. Tahun berapa sih? Ya, saya lulus dulu D3 perawat ya, 2012. Kemudian memang saya itu divergen, Pak. Jadi saya dari IPS sama-sama itu banyak biasanya. Dari perawat larinya kerjanya ke K3 gitu. Jadi banyak banyak nggak linear linearnya gitu. Nah,
ternyata passion saya di K3 gitu. Betul. Waktu saya sempat kerja di rumah sakit di UGD 1 tahun, salah satu rumah sakit internasional juga. Nah, kemudian karena dulu waktu saya masih perawat, saya suka hobi yang dunia kesmas gitu ya, kayak komunitas gitu. Komunitas kepada masyarakat. Akhirnya diajak tuh sama teman, udah ya ikut saya aja gitu. Tahun berapa itu Mas? 2014 ya, 14. Nah, 2013 di rumah sakit, kemudian 2014 saya ke industri ke K3 gitu. paramedik dulu Pak ya. Iya. Paramedik tambang dulu. Nah, di 1 situ, tahun. di situ saya ke perusahaan Australia Pak ya, dibawa oleh Pama juga waktu itu. Tapi waktu itu belum Pama ya, masih ini outsource dulu Pak ya. Ya udah masuk di situ, jadi OH-nya dulu Pak. Jadi Personal health-nya. Wah, di situ ternyata saya kira safety itu cuman Iya, jadi polisi doang ya, pengawas doang. Ternyata di situ saya dapat ilmu bagaimana fatigue management, kemudian mengevaluasi ergonomi kerja, kemudian occupational health, food hygiene, sanitasi. Ya, sanitasi. Apalagi rumah sakit ya. Dan ini yang udah ditambang ya Pak ya. Dan waktu itu masih OH ya. Wah, ternyata ilmunya makin luas nih kan. Ya udah di situ kita pelajari. Terus industrial hygiene, ternyata OH pun harus belajar medis itu harus belajar industrial hygiene juga, bagaimana ergonomi dan sebagainya. Ergonomi harus belajar mengukur penerangan, mengukur kebisingan, getaran, pencahayaan, terus sanitasi. Ternyata belajar juga ergonomi, psikososial. Wah, luas sekali. Padahal ini counseling, ilmu counseling. Nah, dari situ semakin luas. muncul passion itu ya, muncul kesukaan gitu. Karena memang pada dasarnya Mas Dian suka ya itu tadi hal-hal ini yang menarik ya. Akhirnya ya udah nggak lama 2015. Nah, saya coba bagaimana saya melihat waktu itu di situ kebanyakan kompetensi K3 atau yang menduduki posisi K3 di company itu rata-rata dari teknik ataupun FKM. Iya, beragam ya. Wah, gimana caranya ya saya bisa lari ke K3? Karena saya dulu masih di paramedik ya. Nah, saya lengkapi dengan saya coba dengan training ya, sertifikasi kompetensi. Itu sangat penting sekali. Kenapa? Kalau kita mau bersaing kita harus punya certified kompetensi skill. Nah, di situ saya mulai mengambil bagaimana penanganan korban kecelakaan P3K, karena itu wajib di perusahaan ya. Kemudian kalau kita mau jadi penanganan kebakaran, training pemadam. Lalu saya industrial hygiene saya ambil juga sertifikasi K3 lingkungan kerja, Linker, food hygiene, sanitasi. Nah, setelah sertifikasi coba tuh apply untuk batu loncatan, gimana caranya bisa safety dulu nih alhamdulillah keterima waktu itu di perusahaan ban terbesar Indonesia, Gajah Tunggal ya. Tapi bukan di K3 di R&D wah nggak nyambung juga research and development. Dulu akhirnya saya megang sirkuit tempat pengujian ban. Jadi kalau ada mobil baru atau merek baru ataupun motor baru, dia mau pakai ban diujinya di situ. Jadi semua perusahaan ban di Indonesia akan menguji di namanya sirkuit proving ground. Ternyata tidak hanya ngurusin safety, ngurusin fuel station, ngurusin pom bensinnya, ngurusin sirkuitnya, traffic manajemennya. Nah, dari situ ilmu-ilmu baru ini saya open mind, saya serap semua. Yeah. Oh, ternyata di flammable kalau kita ngurusin bahan bakar flammable, dan di situ tuh ilmunya kepake. Ternyata supaya nggak terjadi kebakaran, K3-nya seperti apa. Kemudian ada lagi Aloha yang mengukur kalau ini meledak radiusnya berapa, seperti hot zone, green zone, cool zone-nya. Nah, itu kita mapping. Nah, dari ilmu-ilmu itu saya dapat traffic management, bagaimana di sirkuit kalau ada orang menguji tidak terjadi kecelakaan. Dari situ dapat ilmu-ilmu baru yang saya dapetin. Kebetulan waktu itu mentor saya dari Prancis, Pak Frankie ya, itu dari Michelin ya. Nah, di situ saya dapat ilmu-ilmu banyak. Nah, nggak lama ada bukaan di Astra, salah satunya di grup Pama. Nah, ternyata yang ditanya apa sih? Ilmu traffic management, ilmu kebakaran macam. Nah, dari situ saya dapat kuncinya. Ternyata K3 ini kenapa anak teknik bisa masuk semua di sini? Ternyata kita harus belajar flow proses sebuah bisnisnya dulu. Kalau kita sudah paham itu, kita mau ngasih rekomendasi itu akan lebih make sense itu.
Jadi kita memahami dulu flow proses bisnisnya gitu. Oke. Ya, Oke. penting banget itu Pak. Makasih banyak Mas Rian, luar biasa sekali ya teman-teman kaitannya dengan K3 itu. Ternyata kalau disampaikan tadi dari pengalaman Mas Rian ya, bahwa memang K3 itu nggak bisa hanya di perusahaan aja. Ternyata sekarang lingkupnya udah luas banget teman-teman. Semua aspek, semua misalnya rumah sakit saja sudah sepertinya butuh ya K3. Betul, Artinya secara tersirat ini peluang untuk K3 itu luar biasa terbuka, bebas. Izin mungkin setelah Mas Rian, Pak Hasanuddin nih, Ya. gimana sih awal mula bisa terjun Pak Ya. di K3? Karena menarik nih, Pak Hasanuddin ini teman-teman masih aktif sebagai mahasiswa, alhamdulillah semester 3, mudah-mudahan besok lulus. Amin. Ya, silakan Pak Hasan. Ya, terima kasih Pak William. Jadi saya sih kayaknya tidak jauh berbeda basicnya dengan Pak Rian ya. Jadi memang apa yang diceritakan beliau sama persis dengan saya. Jadi waktu itu saya awalnya masuk di paramedis perusahaan di OH-nya, Occupational Health, salah satu klinik perusahaan di Lampung lah ya. Tapi begitu saya masuk, nampaknya menurut saya kok paramedis ini di awal-awal ya Pak, kayaknya ruang lingkupnya kecil nih, kita hanya banyak di ruangan, kemudian begitu masuk kita masuk ke dalam juga lah, artinya memang tapi tidak begitu luas gitu ya, jadi di situ saja. Kemudian jenjang karir yang menurut saya kalau paramedis itu kan kita hanya di situ, stuck gitu lah, stuck. Kemudian saya kenal dengan teman-teman K3 nih di perusahaan. Saya awalnya berpikir kok kayaknya keren sih teman-teman K3 gitu ya, dia bisa masuk ke dalam. Kalau ada pekerja yang tidak safety misalnya, langsung stop tuh, tegur bisa, Prestis ya. iya, bahkan bisa dikeluarkan. Iya. Dan mereka punya power untuk itu gitu. Benar. Kemudian saya coba kenal dengan teman-teman, apa sih K3 gitu. Iya Pak, akhirnya betul seperti yang disampaikan Pak Rian tadi, ternyata luas banget. Akhirnya di suatu kesempatan saya challenge diri saya, waktu itu di tahun 2013 kurang lebih, masih jarang nih pelatih ahli K3 umum Bang. Jadi saya ke Jakarta waktu itu, dengan agak mode nekat sedikit karena menurutku belum ada Google Map dan sebagainya Pak. Saya cuma tahu, ini di sini gedungnya. Akhirnya saya naik bus ke Jakarta gitu ya, sambil cari tanya-tanya orang, akhir sampai juga gitu ya. Karena kalau sekarang udah banyak nih K3 umum di mana-mana di Lampung banyak gitu. Kalau dulu kita hiperkes harus ke Jogja Pak ya? Iya, jadi memang momennya perlu effort yang lebih gitu ya. Nah setelah kita, oke lah, begitu selesai pelatihan itu, saya diterima di salah satu usaha itu, perusahaan model asing itu Pak, Korea punya di Provinsi Lampung juga. Saya masuk di bagian K3 waktu itu langsung. Betul sih, awal-awal itu kayaknya K3 itu hanya ini. Begitu masuk Pak, wah ternyata luar biasa. Kita ada kewajiban untuk melindungi lingkungan, kemudian aset perusahaan, apa yang disampaikan Pak Rian tadi terkait keselamatan orang dan sebagainya. Jadi memang kita itu dituntut untuk bisa korpul gitu ya, bisa mencakup semua dan melindungi hal-hal ini, termasuk keselamatan pekerja, kesehatan pekerja, aset perusahaan, dari potensi risiko kebakaran, bahkan potensi penyemar lingkungan dan sebagainya. Ini luas banget Pak. Jadi memang menantang sih menurut saya. Jadi setelah itu kurang lebih 6 tahun saya di situ, saya dapat challenging di sekarang Pak di Sinarmas Downstream Indonesia untuk bekerja di sana sebagai seorang ahli K3 seperti itu. Dan menurut saya begitu saya masuk juga, karena kalau dulu kan saya ini hanya tunggal tuh, dan saya ada beberapa anggota di bawah saya, tidak di-guide dengan head office gitu. Jadi kita penerapan K3 tuh by regulasi saja PP 50 2012 gitu yang ada di Indonesia. Nah, begitu saya masuk ke tempat sekarang, ternyata lebih luas lagi Pak. Itu ada departemen yang sampai kami pun ada general manager terkait orang K3 gitu. Jadi di situ di-guide kita penerapan K3 seperti apa. Terus itu memang luas banget. Termasuk seperti yang disampaikan Pak Rian tadi, kita harus mengerti tentang kebakaran. Bahkan saya ikut training kebakaran, spesialis kebakaran, ahli K3 lingkungan kerja muda, kemudian audit SMK 3, ISO 45001, 14001, wah itu luar biasa Pak. Jadi memang
peluang K3 itu menurut saya sama dengan Pak ini masih luas banget. Jadi kalau adik-adik gitu ya atau teman-teman yang tertarik K3, ini peluang sangat luas banget Pak. Jadi memang termasuk kalau boleh saya singgung benar-benar juga menjanjikan Pak. Nah, jadi memang teman-teman atau adik-adik di bawah kita ya nggak ada salahnya K3 itu menjadi salah satu pilihan seperti itu. Terima kasih Pak Hasan. Berarti pada intinya kaitannya dengan peluang K3 ya seiring dengan K3 itu ilmu yang dinamis, betul. Sangat terus berkembang, kemudian luas sekali, sangat besar sekali peluangnya kaitannya dengan ya pasti ya harapan kedepannya kan berkarir, betul. Ya, berkarir di bidang K3. Nah mungkin tadi sudah disinggung kaitannya dengan Pak Hasanuddin, kemudian Mas Rian, istilahnya itu sukanya itu pas kapan sih? Kan pengalaman kerjanya udah lumayan nih Pak Hasan, kemudian Mas Rian menemukan titik, oh ini jiwa saya nih K3 nih, nyawa saya di K3 nih, atau tadi Mas Rian sampaikan passion saya nih K3. Itu kapan sih kalau Mas Rian? Kapan bener-bener ngerasain, oh ya saya harus benar-benar lanjutin, saya punya impian ini, saya punya yang tadi perlu teman-teman ini juga ya, perlu teman-teman pahami, K3 itu benar-benar bukan ilmu yang sepele, ilmu yang mungkin yang tadi saya bilang kan miskonsepsi masyarakat itu masih memandang, oh kalau mau keselamatan kerja mungkin dominannya industri gitu ya Pak ya, betul. Di rumah sakit gitu, padahal sebetulnya targetnya kesehatan dan keselamatan kerja itu ya masyarakat secara umum, walaupun memang tersegmen-segmen misalnya pekerja gitu ya. Memang tujuannya sangat mulia sekali teman-temannya. Tadi sudah disampaikan Mas Rian, menjamin gitu ya keselamatan, kesehatan para pekerja. Tapi tidak hanya itu, tadi disampaikan Pak Hasan, aset perusahaan, kemudian properti ya, termasuk aset ya, dan sustainnya perusahaan itu. Nah izin Mas Rian, kapan itu Mas? Ya, memang saat selesai dari medis, kemudian terjun ke K3 itu pas sudah di Astra ya. Nah di situ ternyata people development-nya luar biasa ya. Baru kebuka lebar. Nah saya passion saya dapat saat sudah di Astra Pharma ya. Kenapa people development-nya luar biasa, mulai dari dapat training, benefit ya. Kemudian pengembangan karir gitu ya. Oh ternyata karir K3 ini gitu. Bahkan tidak hanya K3 aja gitu. Saat dia sudah menguasai semua makro proses, dia bisa jadi GM, jadi project manager gitu. Kenapa? Orang K3 itu kayak sudah harus tahu semua ini gitu. Terus kayak peramah kayaknya. Kalau dia jadi seorang manager, dia naik ke level top atas, dia sudah paham full proses. Betul. Bahkan harus mengerti anggaran biaya, sistem audit semua. Jadi helikopter view-nya lebih tinggi, luas, kayak mata elang ya jatuhnya. Nah disitulah saya dapat passion itu saat sudah di Astra. Nah disitu banyak development yang saya dapatkan. Dulu mungkin mindset kita lulus kuliah jadi perawat, PNS ya memang cukup bagus ya, cukup bagus. Ternyata pas kita buka lagi lebih luas, karir tidak hanya di satu tempat ya. Dan ternyata saya melihat lagi K3 ini luar biasanya gini Pak. Peraturan pemerintah, tidak hanya pemerintah, peraturan internasional betul, mewajibkan kita harus ada K3 di setiap proses bisnis. Bahkan mau investasi masuk ke dalam suatu negara atau mau ke daerah, program K3-nya mana? Itu dulu yang ditanya, nggak ditanyain benefitnya dulu Pak. Tapi K3-nya sudah ada belum nih orang-orangnya? Syarat wajib. Jadi apalagi kita melihat Lampung saat ini ya Pak ya. Investasi mulai dari sektor industri pertaniannya luar biasa, perusahaan-perusahaan asing dari Eropa, Amerika sudah banyak yang masuk, dari Chinese, dari Asia juga banyak yang masuk, kemudian migas juga ada, kita geothermal juga ada, kemudian dari sisi sustainability, konversi energi terbarukan ada panas bumi, kemudian ada pembangkit listrik tenaga air yang saat ini di Lampung lagi grow gitu ya. Bahkan tol juga Pak, manufaktur. Jadi peluangnya sangat besar sekali Pak. Kalau Pak Has mungkin bisa disampaikan kapan sih benar-benar oh ini nih jiwa saya, karena tadi disampaikan
Pak As pernah juga seperti Mas Rian yang basicnya para medis sama. Nyuntik orang ya. Kan kalau perawat itu ya lebih kuratif ya. Iya, kuratif. Sekarang nyebrang gitu. Iya, Ketiga itu promotif, kuratif, bahkan ya bisa juga ya misalnya kuratif, rehabilitatif karena tadi disinggung ya. Iya. Nah, yang bahas Kalau saya sih gini Pak, jadi memang seperti yang saya sampaikan tadinya di paramedis lah. Saya merasa saya ini benar-benar seorang ahli ketiga. Jujur sih saat saya sudah di posisi sekarang di Sinar Mas Downstream Indonesia, karena memang kita nggak menutup diri lah, karena memang gini. Yang pertama, ilmu-ilmu yang kita dapat luar biasa sekali, luar biasa. Ternyata betul yang disampaikan Pak Rian, view-nya luas banget. Dan saya nanti mungkin di segmen akhir kita akan bahas terkait. Saya jujur, salah satu juga karena benefit juga Pak. Iya. Kita nggak bisa pungkiri itu gitu ya, karena yang menurut saya sih kita dimanusiakan gitu ya, Iya. manusiakan. Jadi nggak terbatas yang segini gitu. Karena saya kalau boleh jujur sih, dulu saya sebelum paramedis sudah pernah keliling juga Pak. Pernah jadi honorer di puskesmas, kemudian di paramedis, perusahaan dan sebagainya, sudah keliling-keliling juga. Tapi ternyata memang menurut saya dunia K3 ini yang sampai saat ini saya geluti sih, ini yang menantang. Dan endingnya menurut saya sekali lagi benefitnya juga menurut saya sih worth it bahasanya. worth it lah ya, Ya, sesuai lah seperti itu. Jadi ya salah satu poinnya itu sih Pak. Oke, terima kasih banyak atas sharingnya. Kemudian tidak kalah penting nih Pak, karena calon mahasiswa baru yang akan lanjut kuliah, kemudian mahasiswa aktif, memang masih tanya-tanya nih. Mungkin tadi peluang K3 itu sudah disampaikan luas ya teman-teman. Sekarang tantangan nih, tantangan dari ya Mas Rian, kemudian Pak Has sudah berkecimpung begitu lama di dunia K3. Dari versi masing-masing, tantangannya apa sih dalam mau terjun ke sana, kemudian kesiapan mentalnya gimana gitu? Iya. Pak Has mungkin. Ya, baik. Terima kasih Pak William. Jadi kalau kita berbicara tantangan, dimanapun itu kita bekerja pasti ada tantangan. Iya. Itu nggak bisa kita pungkiri ya. Tapi memang kalau versi saya, tantangan itu lebih ke pengetahuan kita di bidang K3 seperti itu Pak. Jadi memang kalau di awal-awal kan seperti yang kita sampaikan, K3 itu saya hanya pokoknya ada yang nggak pakai APD saya stop gitu. Ternyata kita itu untuk lebih masuk ke dalam K3 itu kita Pendekatannya beda gitu. punya tantangan berbeda dan Iya, pendekatan benar. berbeda gitu ya. Intinya adalah kita yang pertama tidak boleh cengeng ya, cengeng artian Iya. begitu dikomplain orang atau Langsung atasan lapor gitu, resign lah, itu nggak gitu juga gitu, nggak seperti itu. Tapi kita buktikan kita bisa seperti itu. Tantangannya banyak. Kalau saya sih lebih ke pengetahuan ya, karena pengetahuan seperti yang kita buka di awal, pengetahuan orang ketiga tuh nggak bisa sempit gitu. Iya. Jadi kita harus tahu terkait Analisis. ya cara membuat work permit, cara membuat job safety analisis, cara menggunakan alat environmental misalnya terkait pencahayaan, kebisingan dan sebagainya, itu luas banget. Jadi memang seperti itu tantangannya, dan kita harus lebih mengkalibrasi diri. Mengkalibrasi diri itu gini, saya belum ngerti ini loh terkait kebakaran nih. Apa sih aturan kebakaran nih? Misalnya kalau yang kayak di Indonesia Permenaker 186, 99 tuh harus orang harus begini. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai pekerja tanya, Pak ini apa ini misalnya diapain ya Pak? Kita nggak tahu kan, ada lucu juga. Itu tantangan lebih ke diri sendiri sih terkait ilmu-ilmu yang harus kita pahami untuk pekerjaan kemudian kerja kita di lapangan seperti itu. Berarti tantangannya secara garis besar ini yang Pak, maksudnya ya keinginan untuk terus belajar gitu ya, tuntutan ya, penyesuaian pada lingkungan. Belum lagi memang tadi disampaikan ya tantangannya bukan hanya pengetahuan, mungkin pekerja juga ya. Betul. Bagaimana tadi pendekatan personal itu juga Betul. penting. Berarti komunikasi ya. Komunikasi penting, dan ilmu komunikasi itu sangat penting juga. Jangan tiba-tiba kita pekerja nggak pakai
PD kita marahin depan umum misalnya, ini bukan produktif, malah melawan jadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi ada tata cara yang memang bisa kita dapatkan di lapangan, sehingga dalam ketiga itu ya tantang itu bisa menjadi suatu jembatan ini untuk pelaksanaan yang maksimal di lapangan seperti itu. Terima kasih. Mas Rian, mungkin tantangan lebih ke Gen Z ya, kalau kita memang menyikapi Gen Z ini punya masa depan yang cerah sesuai tadi disampaikan oleh Mas Rian ya, peluangnya itu pasti akan terus berkembang ya, karena industri ini kan mengikuti perkembangan penduduk ya, kebutuhan demand-nya orang hidup pasti industri kan hadir di sana untuk memenuhi demand. Nah mungkin Mas Rian Ya, selama berkarir ini mungkin yang view yang coba saya lihat, teknologi semakin maju, bahkan alat kerja berubah ya. Ini akan mempengaruhi dari sisi kita mau bikin program safety apa gitu ya. Teknologi mulai berubah, generasi juga sudah mulai berubah. Bahkan kalau dulu kita lebih ke sistem audit atau bahkan sekarang ini lebih ke human factor ya, people touch-nya gitu ya. Nah, tantangan untuk mencetak seorang ahli K3 ini luar biasa Pak. Saya berapa kali gitu ya dapat adik-adik baru lulus, kemudian fresh graduate, saya coba develop ya sampai jadi gitu ya. Ternyata ada yang cepat resign ataupun ada yang nggak betah gitu ya. Kalau saya coba lihat dari sisi ada orang yang pinter, IPK-nya bagus gitu Pak ya, kumlot gitu ya. Kumlot gitu ya kan. Wah ini bagus nih kalau kita kan. Nah, ini. Ternyata pas dia kerja, cara komunikasi, kemudian ngadepin orang gitu. Ternyata ada yang modelnya pinter, kumlot, tapi dia nggak biasa bersosialisasi. Ini akan menjadi rumit ya. Justru saat ini malah kita pengen cari yang mungkin dari sisi nilai oke lah cukup ya standar kan. Terus bagaimana dia bergaul, dia bisa komunikasi masuk ke orang. Wah jadi safety, kalau lagi safety itu ribuan orang. Iya, kalau kita berarti mental lagi. Iya, jangan itu pas udah ini kerja safety itu keringet dingin orang itu cabut ya udah repot. Jadi mental seperti itu yang perlu kita cari. Apalagi saat ini isu-isu seperti mental health, psikososial, bagaimana tadi Pak soft skill kita, pendekatan ke pekerja Pak. Iya. Kalau dulu kan sistemnya udah punishment. Iya, Nah sekarang bagaimana caranya mencegah ya? Justru kalau bagusnya dulu dipaksa dulu orang mau pakai APD. Iya. Nah gimana kita seorang safety itu menciptakan lingkungan biar orang itu tanpa harus kita ini sadar saya penting nih harus pakai nih gitu. Nah itu Pak. Berarti Safety maturity levelnya ini yang harus kita culture ya. Nah itu tantangan ke depan itu. Kemudian yang kedua, mungkin ke zaman kita dulu ya Pak ya. Kita bahkan mau training itu harus cari-cari dulu, aksesnya susah. Terus zaman dulu mungkin K3 belum familiar Pak ya. Sekarang sudah berkembang luar biasa. Sekarang udah luas lah, di Lampung juga udah luas banget. Nah tantangan kedua, bagaimana antara institusi kita Pak dengan industri ini matching Pak. Yang jadi problem itu industri butuh nih tenaga K3 Pak. Tapi saat dia masuk, ilmunya paling hanya kepake 10 atau 20% Pak. Nah bagaimana caranya mematchingkan kurikulum kita dengan kebutuhan industri gitu Pak. Saya ambil contoh misalnya perusahaan-perusahaan di konstruksi ketinggian ataupun mungkin ya flammable Pak ya, atau oil and gas. Dia pasti justru butuh tenaga-tenaga ahli yang ngerti soal kebakaran, bagaimana mencegah terjadinya kebakaran yang luas di area kilang gitu ya. Nah, bagaimana misalnya kita di sini dari institusi pendidikan membuat sebuah kurikulum K3 kebakaran itu apa saja Pak. Terus mahasiswa kita sudah kita bekali nih punya sertifikasi pemadam misalnya Pak ya. Damkar misalnya. Kelas D, kelas B cara memadamkan api, terus bagaimana menghitung aloha tadi, kalau dia meledak ini radiusnya mana aja yang kena. Nah kompetensi-kompetensi itu kemudian kalau luas bangunan saya sekian, saya butuh apar berapa, saya butuh sprinkler berapa, hidran berapa. Nah ini perlu dibekali Pak mahasiswa-mahasiswa kita keterampilan, kompetensi Pak. Nah kalau dia di industri misalnya tambang, berarti K3 tambangnya harus dipenuhi. Nah ini kita harus sinergi Pak antara institusi dengan
industri matching, nah sehingga saat alumni kita lulus Sudah siap. Ya. sudah siap sesuai apa yang diminta oleh customer. Jadi kita bisa datangkan ini Pak ya, praktisi dari seminar Pak ya, dari industri masuk ke dunia industri. Selain kompetensi, jadi hubungan chemistry-nya dapat antara institusi dengan, misalnya kalau misalnya ada bukaan lowongan ya, udah kenal ya, tinggal ini. Lebih ini yang memperluas relasi ya. Betul. Kemudian ya itu bagus sekali ya. Memang tantangannya ini sebetulnya tidak hanya pada kesiapan dari teman-teman calon mahasiswa baru yang mudah-mudahan menarik ya, dan semakin penasaran nih kaitannya dengan K3 itu gimana gitu ya. Kemudian mahasiswa aktif nih yang semester 2, semester 4 ya memang betul-betul ada PR ya untuk diri sendiri. Tadi sudah disampaikan pengalaman Pak Has, Mas Rian, seperti mengasah diri ya, leadership, ya, jiwa kepemimpinan, tapi dalam tanda kutip ya kepemimpinan yang tidak yang otoriter gitu ya Pak ya, yang bisa memahami pekerja, kemudian komunikasi itu tantangan ya. Kemudian mental yang ini sih Pak sebenarnya yang mohon maaf ya. Satu lagi Pak ya, Gen Z. Mungkin lebih penting lagi adaptif Pak ya, adaptasi untuk Gen Z Pak ya. Karena apa Pak, industri terutama di perusahaan-perusahaan multinasional swasta, betul, pasti kita harus beradaptasi dengan ada culture Pak ya, culture perusahaan, ada budayanya, ada beliefnya, ada nilai core value-nya Pak ya. Yang pasti swasta itu disiplin Pak ya. Disiplin, kemudian tertib, teratur, termasuk jadi etika dan sebagainya. Kita mau Gen Z, mau milenial, mau apa, harus masuk ke sini, adaptif di sistem itu Pak. Betul. Nah ini yang harus dikuatin sama kita, tanamin. Ya. Nah itu teman-teman pesan dari senior, pesan dari suhu nih ya, teman-teman Gen Z benar-benar punya pekerjaan rumah untuk mungkin introspeksi diri, gimana sih caranya bisa adaptif, kemudian bisa terus memiliki jiwa untuk kompetisi gitu ya, karena tadi disinggung peluang K3 itu luas, tapi kita juga kan punya tantangan gitu ya. Nah mungkin dilanjutkan dengan mungkin saya pengen tahu nih dari Pak Has kemudian Mas Rian, pengalaman menarik apa yang mungkin lucu atau yang tidak terlupakan dari selama Pak Has dan Mas Rian berkarir, terutama dalam bidang K3. Mungkin dari Mas Rian izin atau Pak Has silakan. Mas dulu boleh. Kalau saya sih bukan pengalaman lucu sebenarnya, tapi lebih ke sekali lagi tantangan ya Pak. Tantangan itu di beberapa perusahaan memang di awal-awal saya di K3 itu berpikir K3 polisi gitu. Iya. Jadi saya tuh represif ya. Represif Pak. Jadi ada waktu itu pekerja yang naik ke ketinggian tidak menggunakan full harness seperti itu. Tapi kalau saya baru-baru gitu, saya merasa saya polisinya perusahaan, saya langsung tegur dengan keras Pak. Tapi apa? Dan responnya negatif gitu. Akhirnya saya punya pengalaman yang sempat ditunggu di luar perusahaan, tidak terima seperti itu. Jadi memang ini menjadi suatu pengalaman buat adik-adik nanti misalnya mau berkarir di K3 ya. Mungkin kita harus tahu cara sekali lagi kayak beradaptasi, etika tadi, termasuk cara menegur gitu soft skillnya seperti apa, komunikasi personal. Nah kalau sekarang karena kita sudah begitu termasuk lama gitu di dunia K3, kita udah tahu nih cara-caranya. Sebenarnya gini Pak, kalau kita sebagai seorang ahli K3 itu kita akan tahu nih karakter si A, si B gitu. Sama lah kita bermasyarakat gitu ya, berteman, kita tahu nih karakter si A. Walaupun nggak secara langsung kita bisa nilai Pak. Dan kita akan tahu cara negur si A ini seperti ini yang modelnya, ini bisa terima nih dan masuk. Nah gitu Pak. Ya memang butuh pengalaman gitu, dan ya itu ya suatu pengalaman yang sangat berharga menurut saya sih di dunia K3. Nanti mungkin adik-adik atau teman-teman nanti akan bergerak di bidang K3, nanti lebih ya soft skill terkait komunikasi dan sebagainya memang harus dimaksimalkan dengan baik seperti itu. Berarti pengalaman yang tidak terlupakan ya. Ya betul. Awal mula Pak Has berkarir ini
mungkin bisa dikatakan kayak gimana ya teman-teman ya, menegur pekerja Betul. malah diajak carok teman-teman ya. Tuh. Jadi emang Berantem gitu ya. cara-cara itu memang harus kita tahu nih, menghadapin orang itu seperti apa gitu. Mas Rian, mungkin ada hal menarik, lucu atau mungkin tidak terlupakan selama berkarir di bidang ketiga ini? Cukup banyak Pak. Cukup banyak. Oke, yang lucu. Yang lucu mungkin Nih, waktu saya di ada ya perusahaan Australia ya, di BHP Billiton. Waktu itu ada bule yang sakit. Dulu tuh waktu ngelamar harus jago bahasa Inggris kan. Ya betul. Ini ketika kalau seperti kita nih Pak, Jago bahasa Inggris. iya benar-benar. Sedangkan bahasa Inggrisnya kan masih belepotan tuh dulu kan. Terus masuklah dia sakit perut waktu itu Pak. Terus waktu itu yang medisnya waktu itu penjaga kan kita olah Pak ya. Olah kan tidak hanya medical aja Pak, semua kita urusin. Sih kita tahu dia sakit Yeah, okay. Cuman pas dia bilang ini keluhannya, waduh gua nggak paham. oke, modal. You can speak English. Waduh. Akhirnya dari situ saya dapat insight Pak. Oh ternyata kita itu sebenarnya talenta kita itu bagus-bagus tuh. Betul. Kalau kita nggak ngerti komunikasi bahasa mereka, apalagi kayak sekarang ini Mandarin Pak ya, investor, kemudian bahasa asing itu ternyata penting. Dari situ saya coba ada kursus ya. Minimal saya yang umum kita paham gitu, Pak. Itu insight yang saya sambil yang itu menurut saya lucu itu. Nanti yang kedua itu waktu saya awal masuk di tambang Pak. Ini di Pama ya? Dari Pama. Nah itu kita kan dari background medical Pak ya. Yeah. Terus ditaruh di tambang yang isinya teknik semua gitu Pak ya. Wah itu dia dikerjain orang gitu. Wah ini sebelum jadi bos gue kerjain dulu ya kan. Betul. Nah itu bahkan dari proses seleksi saingan kita itu kan anak-anak Kesmas K3 itu teknik Pak ya. Bahkan kalau mau masuk di level asal itu bahkan dari top 5 big university di Indonesia Pak ya. Ada dulu tuh saingan banyak teknik ITB, UGM, ITS Pak ya. Dan UI waktu itu Pak yang paling banyak. Nah, saya ditanya sama interviewnya, kok kamu backgroundnya beda sendiri gitu. Tapi kamu harus di operation gitu. Nah, ternyata tadi Pak, insight yang saya dapat waktu saya masih merintis itu, saya kompetensi saya lengkapin Pak. Betul. Sertifikasi. Rata-rata kan kita bikin aloha, fire segala macam proteksi itu rata-rata teknik Pak ya. Nah di situ saya belajar dari sebelum ini saya sertifikasi pemadam, kemudian P3K, kemudian SMKP seperti apa, industrial hygiene Pak ya. Nah itu kan alat-alat teknikal semua Pak, mengukur debu Pak ya. Kemudian standar jalan. Nah itu yang saya dapatkan dari sebelum-sebelumnya Pak. Akhirnya terima. Nah penting sekali untuk anak-anak kita FKM K3 Pak ya, atau Kesmas, nggak hanya belajar ilmu Kesmas aja Pak. Karena persaingan kita kalau masuk ke dunia safety sekarang luar biasa. anak teknik macam-macam, bahkan anak lingkungan juga ini Pak ya. Jadi kita perlu pelajari juga ilmu-ilmu teknikal Pak. Nggak harus mendalam, sebenarnya flow prosesnya Pak, minimal kita harus tahu. Sehingga kalau kita tahu flow prosesnya, kita mau kasih rekomendasi perbaikan, ngerti gitu. Betul. Karena kalau kita di dunia medical, dunia perawat ataupun dokter, sakitnya ini obatnya lebih ke medical gitu. Tapi kalau di dunia safety kan tadi ada pengendalian resiko Pak, ada eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, terakhir APD. Nah semuanya butuh rekayasa engineering ke teknik-teknik semua Pak. Nah itu yang harus kita terutama teman-teman K3 ataupun adik-adik kita, nggak hanya dunia FKM yang dipelajari, ilmu-ilmunya, teknikal juga perlu Pak. Gini itu. Terima kasih banyak. Kemudian kita mungkin membahas hal yang benar-benar yang menjadi penantian atau yang dicita-citakan, yaitu benefit gitu ya. Benefit K3 itu apa gitu ya. Keuntungan dari bekerja dalam bidang K3 ini tentu ya, calon mahasiswa baru kan masih meraba-raba, masih mencari-cari saya mau lanjut studi di mana. Kemudian mahasiswa aktif juga mau memilih apa selanjutnya gitu ya. Nah ini tepat sekali narasumbernya
mungkin bisa berbagi pengalaman, informasi nih Pak Hasan, Mas Rian, benefit apa saja sih yang Pak Hasan dapatkan selama berkecimpung di bidang K3, begitu juga Mas Rian. Ya. Mungkin silakan. Ya, terima kasih Pak William. Tadi sebelum ke benefit saya coba ingatkan juga teman-teman seperti dia sampaikan Pak Rian tadi terkait kemampuan bahasa Inggris Pak. Iya benar. Ini kalau kita bisa berbahasa Inggris Nilai plus ya. itu menjadi nilai plus. Untuk ke level multinational company itu saya pikir harusnya lebih mudah gitu ya Pak. Betul. Dan endingnya ke benefit juga gitu. Ya, kalau kita berbicara benefit di K3 ini, semua company itu pasti berbeda gitu ya. Tapi yang saya pahami, menurut saya pribadi ya apa worth it gitu ya Pak ya. Jadi memang kalau kita berbicara di company itu gini Pak, untuk benefit ini yang pasti biasanya kita dapat asuransi gitu ya, asuransi dari kantor, dari BPJS dan sebagainya, itu yang pertama. Kedua, kalau untuk benefit yang lain biasanya, nah ini perlu saya sampaikan juga, kalau perusahaan-perusahaan company yang bagus gitu ya, suatu pekerja itu, karyawan itu begitu masuk perusahaan, dia itu hanya 3 bulan Pak, 3 bulan kalau oke, dia langsung diangkat jadi pegawai tetap tuh. Jadi enggak, kalau kerja di company itu kontraknya tiap tahun nanti diputus, enggak juga gitu. Ini kalau tetap dan sebagainya. Kemudian termasuk ada tunjang hari raya di situ, salary yang mungkin menurut saya sih, saya pun kalau boleh jujur sih, kalau untuk ukur Lampung saya pribadi udah lumayan menurut saya Pak gitu. Kemudian kita itu di perusahaan itu ada bonus juga Pak, bonus akhir tahun dan sebagainya. Saya pikir sih kalau benefit itu masih sesuai dan sedikit menggiurkan lah menurut saya di bidang K3 gitu ya. Apalagi kayak Pak Rian di tambang dan sebagainya, kita nggak bisa berbicara lagi. Saya sama Sinawang Pak. Gitu ya. Tapi Tambah lebih hijau. kalau di Lampung sendiri saya pribadi sih ya alhamdulillah aja sih Pak. Tapi sesuai lah seperti itu. Ya. Mungkin ya kalau tidak salah Pak Has juga punya ini kan benefit lain, maksudnya punya jalur bisnis lain dalam bidang jasa ya. Jasa Iya iya. Itu masuk benefit juga. Iya ya, masuk juga Pak. Jadi itu tadi kalau kita sudah masuk berkecimpung di K3 itu kan pengetahuan kita jadi luas. Iya. Di situ ada peluang-peluang lain gitu, kayak saya misalnya event tertentu saya menjadi seorang trainer di perusahaan jasa K3 gitu ya Pak, yang dibayar per hari gitu. Itu lumayan menurut saya. Termasuk kita punya misal perusahaan pemeriksaan dan pengujian tuh. Kita harus menguji alat, berapa ribu alat di Lampung aja Pak, berapa ribu alat-alat kantor itu yang harus diuji setiap tahunnya. Itu nggak bisa nggak diuji karena ada regulasinya, ada aturan hukumnya. Kalau nggak diuji, perusahaan itu berarti tidak memenuhi syarat. Nah, itu kita bisa masuk ke situ. Jadi memang di awal memang kalau kita berbicara K3 ini luas banget Pak, luas banget. Bahkan kalau nanti kita mau fokus misalnya jadi, Pak saya misalnya udah kategori umum, saya fokus mau jadi trainer, bisa juga kita ngambil sertifikasi trainer of trainer gitu ya, pro trainer TOT. Saya ada juga TOT, dan akhirnya saya bisa ngajar di lembaga-lembaga gitu yang lumayan juga Pak. Jadi kita dihargai di situ gitu. Ya. Dari Mas Rian mungkin? Kalau dari saya pasti kerja benefit dari sisi kesejahteraan sudah ada semua Pak ya. Tergantung industri Pak ya. Betul. Kalau di dunia migas, tambang, pekerjaan itu semakin risknya tinggi, tentu semakin ini juga Pak ya, kompleks Pak ya, dan itunya benefit juga akan mengikuti Pak ya. Apalagi terutama di remote area. Selain benefit itu, kalau di dunia tambang ataupun migas, roster Pak ya. Roster kalau dia ada yang 2 minggu kerja, 2 minggu pulang Pak ya. Kemudian tapi tetap dibayar full Pak ya. Cuma ada yang modelnya 42 Pak ya, 4 minggu di site, 2 minggu pulang. Ada yang 82, 8 minggu di site, 2 minggunya bisa pulang Di rumah gitu. di rumah Pak ya. Rumah ya. Udah pokoknya liburan deh Kayak sekarang ya Pak ya, lagi di rumah nih. Lagi di rumah. Nah, itu dari sisi roster Pak ya. Ya pasti kalau kita di remote area, semua kebutuhan hidup kita udah fasilitasi semua Pak ya. Mulai dari makan, minum, Laundry termasuk. transportasi, semuanya ya
terima beres aja Pak, bawa badan aja gitu ya, biar fokus kerja. Kalau dari sisi karir development semua kita kalau di company pakainya KPI Pak ya, Key Performance Indicator Pak ya, ada nilai raport, tentunya performance. Semakin performance kita bagus, tentu benefitnya akan, bonusnya akan mengikuti. Termasuk bonusnya ya Pak ya? Termasuk bonusnya Pak. Bonusnya lumayan menjanjikan. Apalagi sampai nggak ada case penyakit akibat kerja, nggak ada zero insiden, zero Pak ya. Nah itu akan lebih beda lagi Pak ya. Rewardnya Karena usaha kita untuk mencapai ke situ ya Pak ya. Tidak hanya dari sisi bicara finansial Pak ya, dari sisi benefit di dunia K3 Pak, dari sisi people development Pak ya. Karena perusahaan itu kan selain dituntut punya tenaga K3-nya, orangnya harus di develop juga potensinya. Betul. Dan itu selain karena tuntutan dari ini, tuntutan undang-undang juga Pak. Nah, nanti kalau kita sudah masuk di perusahaan, itu pasti kita akan dikasih training-training seperti auditor. Free ya Pak ya? Free semua. Semuanya gratis. Auditor SMK 3, kemudian training kebakaran kelas D sampai kelas A atau P3K, kemudian bisa nanti kalau udah lama udah oke, bisa ke TOT, kemudian banyak industrial hygiene, contoh-contoh seperti itu Pak. Jadi training ini semua akan dikasih gratis dan itu pasti akan meningkatkan value kita Pak. Betul. Kalau kita sudah jadi auditor, sudah punya asesor Pak, terus kita pengalaman tinggi kan, ini jadi bekal juga kita Pak ya, untuk lebih lagi. Jadi ya luas banget, termasuk luas ini banget. Pak, asesor itu kita bisa ya itu ya, seperti yang kita bersama bisa nguji, jadi penguji, jadi kita dapat juga benefit juga dari situ sih Pak. Jadi emang K3 ini luas banget lah. Oke, mungkin kita di penghujung sesi podcast ya teman-teman untuk season K3 ini. Mungkin saya minta dari narasumber luar biasa ini masing-masing memberikan closing statement K3 itu apa sih, dan pesan untuk audien, untuk penonton dari podcast ini. Mudah-mudahan menjadi informasi yang benar-benar bisa dipahami dan menarik diri nih calon mahasiswa baru, mahasiswa aktif untuk lebih dalam mengenal K3. Mungkin dari Mas Dian dulu. Dari saya Pak ya? Ya, closing statementnya. Closing statement saya saat ini khususnya di Lampung maupun di Indonesia maupun multinasional penting sekali terkait K3 Pak ya. Kita bersyukur di Lampung ada Umitra. Itu kita sudah ada track jalannya Pak ya. Saya bisa seperti ini Umitra juga itu Pak ya, luar biasa Pak. Saya bisa sekolah di sini, saya dapat ilmu K3 banyak, dan dosen-dosen saya luar biasa Pak. Ada yang dari pemerintahan kayak Pak Novi ya, Pak Noviansa. Ada dari statistik Pak ya. Nah, kemudian saya bisa di sini praktek ke perusahaan-perusahaan di Lampung Pak ya, sehingga dapat ilmu yang luar biasa banyak. Pesan saya ke adik-adik atau mahasiswa yang mau join, trek kendaraannya sudah ada nih di Lampung, sudah ada, nggak kayak saya dulu harus tahu kemana-mana. Nah di Lampung sudah ada, bisa kuliah di sini, ngambil K3, FKM ya gitu ya, FKM, kemudian lanjut ke peminatan K3, perdalam di situ dan tingkatin kompetensi Pak. Betul. Sertifikasi. Karena apa? Saingan kita tidak hanya orang FKM, teknik dan kampus pun banyak di sana. Tidak hanya bersaing dengan orang Indonesia, orang safety dari asing masuk ini banyak. Jadi kalau kita nggak bekali dengan selain juga ijazah tadi kompetensi dan soft skill tadi, skill side attitude penting. Betul Pak. Ini itu Pak. Terima kasih Mas Rian. Mungkin penghujung dari Pak Has. Ya, jadi kalau dari saya sih K3 itu luas sih Pak, luas. Jangan khawatir, nanti saya di K3 masa depan seperti apa? Luas banget. Luas banget. Kemudian seperti yang kita gambarkan tadi, K3 itu kita bisa masuk ke semua disiplin ilmu gitu ya. Kemudian sama saya dengan Pak Rian, saya justru baru tahun lalu saya tahu di Umitra ternyata ada pembinaan K3 gitu Pak, begitu saya masuk. Jadi memang ini kesempatan kita, teman-teman yang tertarik di bidang K3, Umitra sudah ada jalannya. Silakan kalau mau mengikuti jejak kami gitu ya. K3 itu asik, dan juga termasuk dosen di Umitra juga asik gitu. Jadi mari kita kembangkan K3 di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Dan jangan lupa benefitnya juga. Benefitnya luar biasa.
Ya, itu tadi teman-teman, luar biasa sekali, sharing ya, lebih ke sharing pengalaman dari narasumber luar biasa, Pak Hasanuddin, mahasiswa aktif semester 3 kelas akhir jenjang program studi kesehatan masyarakat. Mas Rian Saputra adalah alumni program studi Kesmas 2024 dan beliau juga sudah selesai melanjutkan studinya di Magister K3 Universitas Indonesia. Mungkin dari saya ada beberapa inti pesan kaitannya dengan peluang. Teman-teman tadi mungkin sudah dengar di sepanjang podcast, peluangnya luar biasa, terbuka bebas ya, terbuka luas ya, kaitannya dengan K3 ini mau dimanapun ya, industri, rumah sakit, karena mengikuti regulasi nasional, regulasi internasional, K3 itu jadi semacam syarat wajib. Dan tentu ini akan mempengaruhi demand sumber daya manusia untuk berada dalam lingkup atau bidang K3. Kemudian ada pesan dari senior nih teman-teman, dari suku, mungkin teman-teman Gen Z, teman-teman mahasiswa yang sedang aktif sekarang kuliah dan akan mencari-cari nih di mana melanjutkan studi dari SMA. Jangan ragu-ragu teman-teman untuk terus improve diri, untuk terus adaptif, untuk terus jangan lelah dalam belajar itu. Kemudian mungkin ada PR-nya, perbaiki attitude ya Pak ya, dari pesannya. Kemudian benefit, wah luar biasa sekali benefit, tadi disinggung masalah bonus, kemudian sesuai dengan ya gaji di atas UMR gitu ya Pak ya. Jangan ragu teman-teman, belum lagi membuka usaha juga dalam bidang K3. Mungkin itu tadi podcast berkaitan dengan peluang K3, tantangan dan juga benefit. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas berkenannya narasumber hebat kita. Ini bukan siapa-siapa, ini adalah keluarga kita, keluarga Umitra. Pak Has mahasiswa dan Mas Rian adalah alumni. Terima kasih sekali lagi. Mungkin itu dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi